warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Mainarti dengan NIM 21234066, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Pada video saya kali ini, saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Ilmu Komunikasi yang dibina oleh Ibu Desri Yeni, Esos MIKOM. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang bentuk-bentuk komunikasi. Untuk bentuk komunikasi yang pertama, 1. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal meliputi simbol atau pesan yang menggunakan satu kata atau lebih dari semua interaksi yang disadari termasuk dalam kategori disengaja yang dilakukan dengan sadar ke orang lain, baik itu menggunakan lisan atau tulisan. Bahasa juga digunakan dalam kode verbal dan dapat diidentifikasikan sebagai perangkat simbol dengan aturan yang mengkombinasikan simbol-simbol tersebut yang digunakan dalam memahami suatu komunitas-komunitas. Yang kedua, komunitas nonverbal. Komunitas nonverbal adalah semua komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Komunikasi ini mencakup semua rangsangan kecuali rangsangan verbal dalam suatu sistem komunikasi yang bagi pengirim atau penerima dan kita mengirim pesan nonverbal tanpa menyadari bahwa pesan-pesan tersebut bermakna bagi orang lain. Yang ketiga, komunikasi interpribadi atau interpersonal. Komunikasi interpribadi adalah komunikasi dengan diri sendiri, contohnya berpikir. Komunikasi ini merupakan landasan komunikasi antar pribadi dan komunikasi dalam konteks-konteks lainnya, meskipun dalam disiplin komunikasi tidak dibahas secara rinci dan tuntas. Yang keempat, komunikasi antar pribadi atau antar persona. Komunikasi ini adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal ataupun nonverbal. Bentuk khusus dari komunikasi antar pribadi ini adalah komunikasi diadik yang melibatkan hanya dua orang, seperti dua sejawat, dua sahabat dekat, guru dan murid, dan sebagainya. Yang kelima, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama dengan adanya saling ketergantungan, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Meskipun setiap anggota boleh jadi punya peran berbeda. Yang keenam, komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa, baik cetak atau surat kabar, majalah, ataupun elektronik, seperti radio, televisi, dan biaya relatif mahal yang dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang dilembagakan, yang ditujukan kepada sejumlah besar orang yang tersebar di banyak tempat. Pesan-pesannya bersifat umum, disampaikan secara cepat, serentak, dan selintas, meskipun khalayak ada kalanya menyampaikan pesan kepada lembaga dalam bentuk saran-saran yang sering tertunda. Proses komunikasi didominasikan oleh lembaga karena lembagalah yang menentukan agendanya. Yang ketujuh, komunikasi medio. Menurut Balket dan Hordes, telepon dapat diklasifikasikan sebagai komunikasi medio dari bahasa Latin yang berarti pertengahan, yang terletak di antara komunikasi tatap muka dan komunikasi massa, yang ditandai dengan penggunaan teknologi dan berlangsung dalam kondisi khusus dan melibatkan peserta yang dapat diidentifikasi. Jadi, penerima pesannya relatif sedikit dan diketahui oleh komunikator. Selain itu, pesannya juga tidak bersifat umum.
Yang kedelapan, komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi merupakan proses komunikasi yang berlangsung secara formal maupun non-formal dalam sebuah sistem yang disebut organisasi. Komunikasi organisasi membahas tentang struktur dan fungsi organisasi, hubungan antara manusia, komunikasi dan proses perorganisasian, serta budaya organisasi. Komunikasi antar manusia yang terjadi dalam hubungan organisasi. Yang kesembilan, komunikasi publik. Komunikasi antara seorang pembicara dengan jumlah orang yang besar, yang tidak bisa dikenali satu persatu. Komunikasi publik meliputi ceramah, pidato, dan banyak lagi lainnya. 10. Komunikasi global. Komunikasi global adalah kemampuan untuk menyediakan dan mengakses informasi lintas budaya melalui berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis. 11. Komunikasi internasional. Komunikasi yang dilakukan oleh komunikator. Dalam hal ini, komunikator dapat mewakili suatu negara untuk menyampaikan berbagai pesan-pesan yang berkaitan dengan kepentingan negaranya untuk disampaikan kepada komunikan yang mewakili suatu negara lainnya juga. Yang terakhir adalah komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Baiklah, sekian materi dan penjelasan saya pada video kali ini. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.